Gitu ya. Ya, kalian kenapa? Di penjara itu semua orang ada kemungkinan bisa masuk penjara karena zaman sekarang ini, untuk di zaman sekarang orang baik bisa masuk penjara, gimana orang jahat? Nah, udah bisa kan kalian menerka omongan gue? Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, yang salah bisa dilindungi, yang benar malah dimasukin. Karena sekarang udah zamannya fitnah. Ya teman-teman ya, seperti itu. Aduh Bang Ipul, seneng banget loh, banyak banget. Jadi banyak tahu, banyak ilmu. Masya Allah ya, ini kita di sini semua nih, yang dari tadi nih, kita tuh seneng loh hari ini kedatangan sama Bang Ipul. Kita banyak memberikan pencerahan-pencerahan buat kita, banyak memberi pencerahan. Termasuk saya sendiri loh. Saya dulu sempat dari tadi saya dengerin ngomongan bener ya, bener ya, bener ya gitu. Gila. Jadi Pokoknya Mbak hikmahnya Tessa, Bang Ipul sekarang jadi. pokoknya Mbak Tessa nggak usah peduliin orang mau gimana, mau ngomongin kita seperti apa, ya kan? Selagi kita mau baik sama orang, teruskan. Karena memang tujuan orang lain itu untuk apa? Untuk melemahkan hati kita, untuk tidak melanjutkan kebaikan ini gitu. Mau orang bilang ini, itu, ya kan? Ya itu memang kita pasti bakal ada kendala. Jadi nggak usah dipusingin gitu loh. Ada orang mau bilang inilah, bilang itu, biarin. Gitu. Orang kita senang kok nengokin Niki. Kenapa? Kok situ yang sewot gitu. Nggak usah peduliin. Gitu. Ini kan mengajak kebaikan, ya kan? Memberikan semangat untuk orang yang lagi dalam kondisi memprihatinkan, ya kan? Gitu. Jadi nggak usah dipusingin, Mbak Tessa, gitu kan. Ya kan semua itu kan keputusan. Kalau kita terlalu mikirin omongan orang, kita nggak akan maju, Mbak Tessa. Nggak akan maju. Gitu. Kalau kita Jadi ada omongan memberikan, yang emang kita salah kita memberikan semangat buat Nikita Mirzani. salah, Bang. Memberikan orang yang dalam kondisi seperti ini, kita bukannya apa namanya mengajak orang untuk berbuat jahat ya, nggak ada. Gitu. Kita kan wajib memberikan semangat. Apa nyambung Om? Iyalah, kita wajib memberikan semangat kepada siapapun. Jangan orang udah jatuh dijatuhkan lagi, jangan. Orang jatuh tuh kita rangkul. Seperti itu. Ini kan akan menjadi amal ibadah Jangan diulang masing-masing. lagi, jangan seperti itu. Karena kan ada dampaknya ke kita loh. Kita berbuat baik akan ada baik ada kita atau tuh ke siapapun gitu. Itu kan, Bang. Jadi memberikan support untuk seseorang itu adalah hak pribadi manusia. Karena ini adalah hak asasi manusia ya. Kalian nggak memberikan support juga kagak apa-apa. Tapi pada saat ada orang lain yang ingin memberikan support, kalian jangan jahat. Artinya kalian sendirilah penjahatnya. Gitu. Ya kan? Jadi kalau kalian ada Mbak Tessa menengokin Nikita Mirzani, biar itu kan hak dia. Kalian harus menghormati hak dia. Gitu. Kalau kalian nggak mau nengokin juga nggak apa-apa, tapi kalian nggak boleh mencaci, memaki orang yang mau nengokin, itu nggak boleh. Artinya kalian tuh zolim. Kalian benci sama Niki juga itu hak kalian. Ya nggak? Kalian pernah nggak sih dibenci sama orang lain? Pernah nggak dibenci sama orang lain? Aku tanya. Ya seperti itulah perasaannya. Gimana dibenci sama orang lain? Itu makanya jangan pernah membenci sesuatu walaupun kita kesel. Kita doakan saja tuh, betul, kita saling mendoakan saja ya. Walaupun misalkan orang yang kita kesel dia masuk penjara, ya sebaiknya kita doakan yang baik-baik. Semoga tabah. Jangan syukurin loh. Syukurin loh. Jangan. Doakan yang bagus-bagus aja. Doakan yang bagus-bagus. Kalian emang aku pernah nggak kesel sama Niki? Aku kan pernah ngomong, saya dulu pernah kesel sama Niki, saya bilang begitu. Tapi ya sudahlah, saya sudah memaafkan. Saya tetap datang gitu kan. Saya juga pernah kena. Tidak,
Saya bilang, ya nggak, saya sudah memaafkan gitu. Seperti itu. Ya kan? Kalau kita, ya kita juga harus, ya pokoknya kita saling mendoakan yang bagus-bagus teman-teman ya. Ini mumpung bulan puasa. Kita doakan yang baik-baik ya, bahwa menurut saya siapapun akan bisa kena musibah. Ya kan? Saya, Mbak Tessa, kalian gitu kan. Coba kalau kalian di posisinya Mbak Niki seperti apa coba? Kalian yang jadi posisinya seperti Mbak Nikita tuh gimana coba? Ayo kalau aku balikin. Kalau posisi kalian jadi Niki gimana? Hmm? Ya kan? Belum tentu kalian kuat. Ya. Kalau masalah benar atau salahnya kan yang tahu Allah. Ya nggak sih? Kalau menurut perkiraan saya kan saya juga udah pernah ungkapkan. Ini seperti ada yang ganjil. Tapi kan kita setiap manusia boleh punya pendapat. Ya, yang bilang ini pemerasan silakan. Yang bilang bukan pemerasan juga kita harus menghormati. Karena kan isi kepala manusia kan beda-beda. Cara nalar manusia itu kan beda-beda. Jadi kita harus hormatin. Ya, jangan kalian menganggap pemerasan, kita harus ikut manut apa yang kalian ucapkan. Nggak boleh. Karena kita manusia kan punya feeling masing-masing. Kalau feeling saya sih enggak. Arahnya bukan pemerasan, tapi kalau dikait-kaitkan ke arah pemerasan bisa jadi. Kalau dikait-kaitkan ya, tapi kalau mau benar-benar apa namanya pengen tahu apa yang terjadi itu mesti ditelusuri dari akarnya seperti itu. Kalau feeling saya sih ini ya bukan ke arah pemerasan sih sebenarnya seperti itu. Makanya saya bilang saya pernah ngomong ya. Kalau pemerasan tuh gini nih, sampelnya gini. Kita suka sama suka berdua, ya kan? Tiba-tiba di antara kita ini ada yang nggak komitmen, mengkhianati, ya kan? Terus tiba-tiba si Anu, si yang jahat ini dia itu menginginkan duit. Rata-rata pemerasan itu memang duit sih Mbak Tessa. Rata-rata orang meres itu minta duit gitu. Tapi jalan ceritanya bukan seperti yang model kayak Niki gitu. Misalkan, mohon maaf nih, aku pacaran sama Mbak Tessa nih berdua ya. Kita ibaratnya udah melakukan hubungan suami istri. Mbak Tessa tuh dipandang di khalayak umum tuh pokoknya orang terpandang lah. Tiba-tiba aku foto Mbak Tessa nih lagi cinta-cintaan gitu. Ya kan? Tiba-tiba aku jahat butuh duit. Tessa aku minta duit dong. Gak ada, gak dikasih. Gue gak ada duit. Ya udah kalau enggak nih, sebarin foto lo nih. Jangan dong gitu. Ya udah kalau lo kasih gue duit gitu. Artinya kan ini kan kita suka sama suka. Kalau yang dialami Niki kan nggak seperti itu, ya kan? Diduga si perempuan ini dia menjual sesuatu yang membahayakan masyarakat, ya kan? Nah Niki punya kartunya, gitu. Nah kalau si perempuan ini tidak menjual sesuatu yang berbahaya, terus tiba-tiba mau diperes, ya ngapain juga? Orang nggak ada yang sesuatu berbahaya, lu sebarin aja sono, paling lu yang gua laporin lu pencemaran nama baik, seperti itu, Betul. teman-teman ya. Betul, betul. Kenapa mau gitu? Kalau menurut aku sih gini, jadi tipis ini Bang Ipul antara pemerasan sama endorse. Kasihan kan? Nanti kalau orang artis-artis atau selebgram atau kita-kita yang punya endorse, ngeri juga dijebak begini gitu loh. Ini namanya pendapat. Ini negara kita tuh negara Bebas demokrasi. berpendapat. Siapapun boleh berpendapat, ya kan? Kecuali kalau kita tinggal di RRC, ya, di Cina. Betul. Kalau demokrasi itu siapapun boleh berpendapat. Tukang sayur juga boleh berpendapat.
tukang beling juga boleh berpendapat. Ya, siapapun juga boleh berpendapat. Ya, tinggal kalian di sini adalah kalian menghormati pendapat masing-masing. Jangan pendapat kita nggak dihargai. Mau pendapat kalian aja yang dihargai, nggak boleh. Itu namanya otoriter. Gitu. Siapapun mau berpendapat boleh. Kalian mau berpendapat pemerasan juga boleh. Tidak berpendapat juga tidak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Jadi yang paling utama adalah gunakanlah nalar kalian gitu. Jadi jangan mau di brainwash. Seperti itu. Betul. Betul. Aduh, bijak banget sih Bang Ipul. Iya loh, aku sampai Harus. Iya. sebenarnya. Jadi manusia harus bijak ya, teman-teman ya. Tuh, jangan suka menghina orang lain. Tapi omongan Bang Ipul, sama gua Tidak boleh menghina orang lain. Kalau kalian dihina balik gimana? Gitu ya. halus Jangan, ya membela yang salah juga tidak boleh. Tapi membenarkan yang salah juga tidak boleh. Gitu loh. Betul, betul. Membenarkan yang salah juga tidak boleh. Ya tuh jadi lebih wise lagi ya, lebih bijak kita ya. Istilah gini, Iya. mau Bang Ipul itu muda, mau Bang Ipul itu muda dia, tapi kalau nasihatnya benar, kita dengerin gitu loh. Bukan harus yang yang memberi nasihat itu bukan harus yang udah gimana ya. Orang muda kalau pikirannya pinter, kalau wise, kalau dia itu yang bikin kita masuk gitu. Kita juga harus mendengarin. Kalian pernah Mbak Tessa pernah ngomong begini nggak? Niki pernah ngomong begini. Gue dipanggil sama orang, ya kan? Lu mau duit nggak? Gitu kan? Pernah nggak kan dia ngomong begitu? Ya betul. Gue dipanggil sama orang nih, lu mau duit gak? Begitu gue ambil duit ya gue diteriakin maling. Nah lu mesti ingat kata-kata Niki. Betul, betul. Niki pernah ngomong begitu. Betul. Niki ngomong, gue yang dicari-cari, gue yang dipanggil, gue yang dikasih, siapa yang gak mau duit? Ya jelas lah gue mau. Terus tiba-tiba udah gue ini. Udah diambil duitnya gue diteriakin maling. Iya. Itu jadi kalian harus dengar clue ya. Jadi kadang-kadang mereka yang mengalami kejadian ini suka ngasih clue. Jadi clue-nya seperti itu teman-teman. balik ke endorse Kak. Gituan. Jadi kalau hal-hal yang buruk jangan dicontoh dari kami ini yang profesinya sebagai artis. Ambil yang baik-baiknya aja. Kalau kami suka berbuat jahat, menurut kalian, jangan kalian contoh. Kalian ambil yang positifnya aja teman-teman ya. Gitu. Iya, naik Tian. Aku berharap nanti di persidangan Bang Ipul datang ya. Ya Bang Ipul mendukung ya. Ya mudah-mudahan sih nggak nyampe ke persidangan ya. Amin. Tapi kalaupun nyampe, karena kita nggak tahu yang namanya Amin. dunia. Amin, amin ya. Hari ini begini, tiba-tiba jam berikut udah berubah lagi. Betul. Tiba-tiba jam berikut berubah lagi gitu. Karena tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini teman-teman. Benar Bang. Jangankan kasusnya NM ya. Kasus politik aja tiba-tiba yang di otak kita, wah ini tersangka, ini tiba-tiba tidak jadi tersangka. Nggak diduga-duga berarti kan? Tiba-tiba dianggap tidak terlibat. Ya kan, ini namanya dunia. Iya. Betul, betul. Ya teman-teman, yang salah bilang benar. Ya, yang harusnya ini yang jadi penjahatnya malah si si tokoh yang